Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat podcast Kemangi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Sore hari ini kita masih dipertemukan di acara podcast Kemangi. Dan tentunya saya juga bahagia saat ini kita ditemani oleh Bapak Mustain Hakim. Beliau adalah penyelenggara zakat wakaf atau Gara Zawa di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Baiklah sahabat podcast Kemangi, sebelumnya akan saya sapa dulu narasumber kita yang sudah berada di depan saya. Assalamualaikum Bapak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Sehat walafiat. Tetap semangat gitu. Luar biasa, harus lebih baik. Harus lebih baik, puasanya harus dijaga dengan baik. Dan Insyaallah. jangan sampai terputus kita nanti sampai di akhir Ramadan, Pak Sigi. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ini, sahabat podcast Kemangi yang dirahmati Allah. Saat ini tema yang kita angkat adalah masalah zakat, infak, sedekah dan zakat fitrah, Bapak Mustain Hakim. Lantas bagaimana pandangan panjenengan Pak Hakim selaku penyelenggara zakat wakaf tentang penerapan zakat infak sedekah atau ZIS itu sendiri di keluarga besar Kemenak Banyuwangi dan umumnya tentunya juga masyarakat Banyuwangi? Oke. Terima kasih Mas Anang, sahabat podcast Kemangi yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Kita sebagai masyarakat Banyuwangi, spesial untuk keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, sangat bergembira terkait dengan progres pelaksanaan zakat infak sedekah di lingkungan Kementerian Agama. Untuk saat ini, by data Mas Ana, dari sekitar 900 PNS itu insya Allah hampir 100% semuanya zakat. Ini yang untuk di lingkungan Kementerian Agama. Kementerian Agama. Belum secara menyeluruh, tapi kan belum secara menyeluruh, nggih. Artinya ya sudah 900 pegawai itu. Oh, sudah semua, nggih. Iya, itu sudah berzakat. Mungkin kalau mamanya di angka itu cuma 2 orang yang masih statusnya itu infak atau sedekah. Terkecuali rekan-rekan kita yang di P3K memang untuk saat ini belum diproses untuk kesediaan potong gaji pernyataan untuk tentunya diawali dengan surat pernyataan kesediaan untuk berzakat. Jadi ini sudah istilahnya sudah sekitar hampir 10 tahun lah Banyuwangi ini di lingkungan Kementerian Agama menjadi pelopor sekaligus dinamisator terkait dengan pelaksanaan zakat infak sedekah di lingkungan kementerian dan instansi se-Kabupaten Banyuwangi. Untuk Kabupaten Banyuwangi, Mas Anang, laporan dari Basnas, laporan terkait pengumpulan distribusi zakat infak sedekah di tahun 2023 juga menggembirakan. Jadi untuk pengumpulan zakat di Banyuwangi ini ya hampirlah 5 miliar. Untuk Kemenak sendiri? Enggak, artinya 5 miliar itu pengumpulan zakat se-Kabupaten Banyuwangi. Itu hampir 5 miliar. Distribusinya juga luar biasa. Artinya pengumpulan dan distribusi ini seimbang. Pengumpulannya hampir 5 miliar, ya pengeluarannya juga mendekati itu. Artinya rekan-rekan kita di Basnas ya, kemudian pegiat zakat
di kecamatan itu luar biasa sudah terkait dengan pengumpulan dan distribusi zakat. Ini kita belum menyentuh rekan-rekan kita di LAS. Sekitar ada 8 LAS di Kabupaten Banyuwangi ini. Sekitar 2 tahun belakangan inilah Mas, kita sering kali menyampaikan pada Basnas bagaimana kita ini, Kementerian Agama, Basnas, LAS, itu membangun semangat kolektif kolegial. Kita istilahnya membangun satu kesatuan dalam rangka mengelola zakat infak sedekah di Kabupaten Banyuwangi. Jadi intinya baik Kementerian Agama maupun skop kabupaten, pelaksanaan zakat infak sedekah ini sangat menggembirakan. Itu Mas. Artinya jangan sampaikan tadi antara mereka yang berzakat kemudian masyarakat yang membutuhkan ternyata balance nih. Artinya masukannya 5 miliar ternyata juga dimanfaatkan oleh para duafa yang membutuhkan juga hampir mendekati 5 miliar. Iya. Ini sangat angka-angka yang sangat fantastik ya. Iya, bagus juga. Kalau di skop Jawa Timur kita lumayan lah. Dan untuk dana 5 miliar itu sudah kontribusinya luar biasa dalam rangka untuk pengentasan 3K. Keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan yang ada di Banyuwangi. Itu sudah luar biasa peran andil potensi dana zakat infak sedekah dalam rangka menangani slum area atau penyakit sosial di masyarakat yang saya sampaikan tadi, 3K, keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Itu Mas. Angka 5 miliar ini masih tatarannya para muzakinya itu masih tataran rata-rata PNS Bang. Belum secara utuh mungkin menyentuh masyarakat yang sudah mampu untuk atau mempunyai harta sesuai dengan nisabnya. Belum saya pakai situ Jadi walaupun kita ini tidak ada kesepakatan di atas kertas, tapi real kita rasakan dan kita saksikan bersama, ternyata antara Basnas sama Lasnas ini punya pembagian wilayah. Oh begitu ya. Jadi kalau lingkungan PNS, ASN itu digarap oleh rekan-rekan Basnas. Sementara untuk usaha yang lain, petani, nelayan, pengusaha itu banyak digarap oleh rekan-rekan lembaga amil zakat. Tapi Basnas juga tidak menolak ketika ada dari pengusaha mereka yang mau berzakat melalui Basnas kan juga masih diterima. Tentu saja begitu. Karena kan Basnas lebih istilahnya itu selain menjadi membimbing atau mengontrol tugas dari LAS di Kabupaten Banyuwangi, otomatis ya juga memberi contoh bahwa tidak hanya lingkungan atau kalangan PNS yang menjadi bidang garap, tapi juga di sektor-sektor swasta. Dan itu menjadi mutiara yang terpendam Mas. Jadi kalau kita prosentase 5 miliar ini Banyuwangi apa sudah puas? Belum ya. Karena potensi zakat infak sedekah Banyuwangi ini kalau boleh kita katakan 1 tahunnya itu bisa 60 miliar. Nah, sementara Basnas untuk saat ini di antara para LAS, karena kita belum tahu secara detail laporan dari LAS, itu masih dapat mengumpulkan 5 miliar dari potensi zakat infak sedekah kalau umpamanya boleh kita katakan sekitar 60 miliar. Itu Mas. Baik nih Pak Haji Muhsin Hakim, kalau panjenengan tadi sudah menyampaikan tentang penerapan SIS di keluarga besar Kemenak juga masyarakat Banyuwangi. Terus kemudian mungkin penyelenggara zakat wakaf punya obsesi atau program ke depan untuk zakat tersendiri. Untuk di tahun ini kita punya salah satu program prioritas kita adalah mewujudkan kampung zakat. Sebenarnya
Kampung Zakat ini sudah di launching di tingkat Kementerian Pusat, itu sudah taruhlah 2 tahun yang lalu, dan banyak sekali muncul kampung zakat percontohan prioritas yang sudah sukses. Nah, di Banyuwangi insya Allah di tahun ini kita baru memulai, walaupun beberapa kali kita mengadakan diseminasi ya, kampung zakat, kita ngundang pihak-pihak terkait agar Banyuwangi ini segera punya kampung zakat prioritas. Untuk tahun ini, Mas, sebagai pendahuluan kita tunjuk, kita pilih Kelurahan Karangrejo yang ada di Kecamatan Banyuwangi ini sebagai program prioritas atau pilot proyek program dari kampung zakat. Itu yang kita laksanakan di tahun ini. Kampung zakat itu nanti gambarannya itu masyarakat itu mereka sebagai penerima zakat atau masyarakat yang semuanya sadar berzakat, Pak? Oh iya, ini menarik ini. Karena memang bisa saja ketika disebut kampung zakat itu multi tafsir atau multi tafsir. Kampung zakat itu banyak orang yang berzakat atau banyak orang yang menerima zakat. Muzaki atau mustahik. Itu tinggal kesepakatan. Gitu ya. Ternyata kalau kita merujuk pada referensi pusat, kemudian Kanwil itu mendefinisikan bahwasanya kampung zakat itu adalah satu daerah yang istilahnya banyak sekali mustahiknya. Oh, malah mustahik ya. Banyak mustahiknya. Padahal imajinasi saya itu mereka yang sadar zakat, bukan kampung zakat itu. Nah, makanya istilahnya kampung zakat ini nanti gerakan simultan. Gerakan simultan itu adalah gerakan bersama-sama. Satu daerah yang kita tunjuk sebagai kampung zakat itu untuk kita garap bersama-sama. Seluruh elemen yang ada di Banyuwangi ini mencurahkan, ya, memusatkan diri untuk ke satu titik, yakni di Kelurahan Karangrejo. Jadi gini, Mas Ana, Kementerian Agama dalam hal ini ya itu menjadi leading sektornya. Kemudian yang kita rangkul sebagai mitra kerja kita dari Pemkab, khususnya bidang Kesra, Basnas, rekan-rekan LAS, kemudian OPZ di satu tempat itu, dalam arti OPZ kecamatan kota, KUA kecamatan kota, camat, ya, Pak Lurah, itu semua kita rangkul menjadi satu tim untuk suksesi kampung zakat. Itu berarti betul-betul harus bisa mengentaskan mungkin di situ. Mengentaskan kalau memang kemiskinannya itu memang tinggi gitu, Pak Haji. Iya, betul. Iya. Di Karangrejo ini satu sisi ya kita melihatnya begini, satu, banyak Muslim di sana. Sebagiannya dalam presentasi umpamanya presentasinya sekitar 5% itu agama lain. Tapi cukup beragam di sana. Sehingga di Karangrejo ini dipilih sebagai kampung toleransi beragama atau kerukunan umat beragama. Yang kedua, bahwa walaupun banyak orang yang kategori mampu, ternyata belum semuanya mau zakat. Mungkin sebagian kecil zakat, kemudian sebagian besarnya dari kalangan orang-orang yang mampu itu malah masih sodako atau infak. Ya. Yang ketiga, otomatis yang kita garap nanti sesuai dengan kebutuhan Karangrejo, ini yang kita fokuskan penanganan pengentasan kemiskinan di istilahnya di program apa ini? Pendidikan kah? Atau di kalangan usaha mikro kecil atau bagaimana? Nah, ini kita harus ada kajian penelitian lapangan. Kemudian seluruh potensi yang kita miliki dari kementerian, dari Pemkab dan yang lainnya itu mengerucut fokus kepada satu titik ini,
membantu untuk pegiat zakat di sana, yang dalam hal ini dimotori oleh pengurus ranting NU, kemudian sama saya yang saya tahu itu pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas. Nah, itu sebagai motor penggerak di garda depan. Untuk kemudian kita beri suntikan baik pemikiran, support dana dan yang lain sebagainya, membantu untuk teman-teman yang ada di garda depan ini apa yang menjadi program mereka dalam rangka kampung zakat, termasuk juga menggarap tadi yang masih ketika orang yang mampu belum mau berzakat, itu kita garap juga. Karena mereka rata-rata mengatakan ketika mereka mengeluarkan infak atau sedekah, saya sudah berzakat. Ya itu perlu ada penjelasan penguatan literasi, sosialisasi, ya, termasuk vaksinasi terkait dengan masalah dana. Nanti arahnya juga vaksinasi umpamanya menjurus pada masalah kawasan kesehatan, ya, untuk penggarapan kesehatan di masyarakat yang mungkin istilahnya kurang baik dalam sisi kesehatannya. Itu Mas Anand. Oke, jadi ya, memang harus ada imbal balik, Pak, seperti yang panjenengan katakan tadi, yang belum sadar zakat mereka bisa sadar zakat, dan mereka yang membutuhkan seperti mustahiknya mereka juga bisa terentaskan kemiskinannya. Mungkin mereka juga nanti menjadi para muzaki, dari mereka yang miskin menjadi muzaki, mungkin bisa arah ke sana. Yang sering kita dengar seperti itu, ya. Mustahik dibantu, syukur menjadi mungfik mutasodik, bahkan menjadi muzaki, ya. Akhirnya ya itu naik kelas dia. Naik kelas. Dari mustahik menjadi mungfik mutasodik, bahkan menjadi seorang muzaki. Iya, pasti ini kaitannya dengan masalah Ramadan sekarang. Mungkin kegiatan-kegiatan Ramadan untuk para mereka-mereka yang amil atau yang lainnya, peningkatan kompetensi mereka, pengetahuan mereka, ada kegiatan enggak? Para Ramadan atau mungkin Ramadan, kegiatan-kegiatan seperti itu, pengetahuan. Kemarin itu dalam rangka mengantisipasi persoalan yang tahun ke tahun mesti ada, terkait dengan kadar nisab zakat fitrah. Sehingga kami mengadakan diseminasi nisab zakat fitrah. Kita undang seluruh elemen terkait dengan urusan zakat infak sedekah ini. Beberapa kesimpulan dalam pertemuan itu, diseminasi itu, Mas Anang. Yang pertama, bahwasanya ada peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 terkait dengan kadar zakat fitrah. Itu masih yang ditetapkan, walaupun ada junto, ada aturan baru, tapi tetap merujuk pada peraturan Menteri Agama di tahun 2014 ini. Walaupun 2019 ada, tapi sifatnya itu cuma mengganti terkait dengan kadar nisab zakat mal. Terkait zakat fitrah di pasal 30.1 itu tetap dinyatakan bahwasanya kadar zakat fitrah itu 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Itu yang di peraturan Menteri Agama. Sementara peraturan Basnas pusat termasuk Jawa Timur itu sudah menetapkan bahwasanya zakat fitrah yang dikeluarkan oleh Muslim di bulan Ramadan ini sudah ditetapkan 3 kilogram atau senilai Rp45.000. Artinya berarti kan semuanya adalah dasarnya, Pak Singgi. Ya, betul. Masyarakat mengeluarkan 2,5, dan 2,7, kadang ada juga 3. Ini yang selama ini kan masih diributkan di masyarakat bawah. Ini yang benar yang mana, itu kan masyarakat masih juga gampang nih, Mas. Iya, betul. Jadi berangkat dari kajian satu sok, ya, satu sok, kemudian istilahnya diartikan. Itu minimal lah dari teman-teman Lazisnu kemarin itu tetap bertahan di 2,5. Sementara UDS, BMH, Dompet Duafa, dan rekan-rekan yang lainnya sudah
mulai tahun kemarin sudah menetapkan zakat fitrah itu di 3 kilo 3 atau kilo nggih. senilai 45.000 Kalau diuangkan kalau diuangkan. dengan nilai Memang secara aturan secara fikih boleh, nggih. secara aturan yang disebutkan peraturan Menteri Agama juga dinyatakan bisa dengan nilai uang. Kadang-kadang malah disuruh menyiapkan panitia atau amil zakatnya itu menyiapkan beras. Oh iya. Iya, artinya 45.000 itu untuk membeli beras di panitia. Ada yang mendapat seperti itu. Baik Pak Haji, ini tadi uraian dari awal sampai hampir akhir waktu ini, harapan-harapan Pak Haji sendiri tentang ZIS di Kemenak dan masyarakat Banyuwangi itu apa? Ya. Harapan panjang ke depan. Harapan saya yang pertama terkait dengan pelaksanaan ZIS di Kementerian Agama dan seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi, bahwa untuk pelaksanaan zakat infak sodako sebagai salah satu rukun Islam kita itu sudah sangat menggembirakan. Indonesia, Jawa Timur termasuk Banyuwangi ini banyak Muslim yang sangat dermawan. Ya, banyak sekali Muslim yang dermawan. Sehingga kalau urusan kedermawanan atau kegiatan sosial filantropi ini sebenarnya tidak mengkhawatirkan, sudah bagus, termasuk di Banyuwangi ini. Maka harapannya sesuatu yang sudah bagus ini perlu untuk kita lestarikan, bahkan untuk kita tingkatkan. Di Kementerian Agama ini kalau kita bicara tentang kesempurnaan, ya tidak ada yang sempurna ya. Artinya begini, ketika seseorang itu memiliki gaji, memiliki tukin, lauk pauk, kemudian yang bersangkutan ini tidak punya hutang, maka sebenarnya ini ngomong ideal ya, maka semuanya itu harus dikumpulkan, Mas. Gaji pokok, tukin, lauk pauk, wala liwasabi ajmain itu dijumlah, ya, kemudian dikurangi 2,5% itu zakatnya. Tidak hanya potong gaji, tapi dengan catatan yang bersangkutan itu belum tidak punya hutang. Ya. Tapi apa kata Gayus Tambunan dulu itu? Hari begini nggak korupsi, nggak gayus lah. Hari begini kita sebagai pegawai negeri nggak utang, ya nggak keren lah. Maka kepegawai negeri sama hutang itu dua sisi mata uang yang nggak akan lepas. Barang siapa yang berhutang, insya Allah berkah dan menghasilkan. Itu harapannya ya. Jadi dapat kita lestarikan, bahkan kita tingkatkan pelaksanaan zakat infak sodako baik di Kementerian Agama maupun Kabupaten Banyuwangi. Dan harapan untuk rekan-rekan kami para pegiat zakat ini bagaimana bisa membangun kolektif kolegial yang saya sampaikan itu, Basnas, Kementerian Agama dan LAS itu bersatu padu baik terkait dengan pengumpulan maupun distribusi. Sehingga contoh kecilnya Mas Anang, urusan distribusi itu jangan sampai terjadi yang satunya keurukan, yang satunya kekurangan. Kadang-kadang ketumpukan. Itu dia double accounting. Karena apa? Tidak ada sinergitas antara yang lembaga yang saya sampaikan tadi. Itu Mas Anang. Bapak Muhsin Hakim, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat podcast Kemangi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di detik-detik terakhir. Sudah hampir 25 menit sampai 30 menit kita menemani sahabat podcast Kemangi dari awal hingga akhir. Semua paparan yang disampaikan Bapak Haji Muhsin Hakim tentunya masih banyak informasi yang belum disampaikan secara keseluruhan. Tapi alhamdulillah ini sudah memberikan ilmu informasi, keilmuan kepada kita. Mudah-mudahan pengetahuan tentang zakat dan kesadaran zakat masyarakat Banyuwangi dan khususnya juga pegawai Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dengan harapan beliau kedepannya akan semakin meningkat. Tidak hanya bertahan di skala 5 miliar saja, bahkan tembus bisa 60 miliar. Itu insya Allah sudah cukup materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa majelis ilmu Pak Haji.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.